alias gubernurnya THL pada masanya dan sampai sekarang, karena memang belum ada pembubaran resmi FKTHL Jawa Tengah ya. Karena masih ada PR yang masih THL masih ada, Purworejo juga masih THL TBPP ya statusnya. Karena memang mungkin udah menyatu ya selama berapa tahun itu udah menyatu dengan penyuluhan, dengan petani, makanya mau diputus begitu saja dijadikan istilah lain SMD atau apa ya, panjenengan semua termasuk saya sih itu nggak mau dan memperjuangkan itu ya. Tata caranya ada aturannya itu di Permendagri nomor 6 tahun 2021. Tolong nanti dibaca itu. Berkat Allah Subhanahu wa taala Purbalingga wis clear kabeh, Mas. Alhamdulillah. Apa baik clear kabeh? Maksudnya wis persis lah. Intinya wis persis kayak PNS gitu. Betul. Apa aja itu yang persis menjadi? Gaji sudah, kemudian yang dari Taspen itu sudah, BPJS tadi ya. Ada JKT, JKK, JKM clear. Kemudian ada tunjangan jabatan fungsional. Kalau di legalnya kayaknya khusus apa tertentu gitu kan. Intinya tunjangan jabatan lah sebagai penyuluh. Bukan fungsional umum lah ya. Bukan. Nah, kan ini. Gitu ya. Tunjangan fungsional umum itu sebetulnya kalau melihat aturannya di P3K nggak ada. Nggak ada aturannya. Berarti P3K itu berhaknya tunjangan fungsional langsung ke tertentu. Nggak harus ikut apa namanya? Kalau PNS itu kan harus CPNS dulu ada laksar macam-macam gitu. Kalau P3K nggak harus juga. PNS ada CPNS. Ada CPNS. P3K begitu diangkat sebagai P3K, maka dia itu wajib dilantik sebagai pejabat fungsional sesuai dengan otomatis fungsional. Satu desa satu penyuluh kan begitu. Iya. Nah, makanya tadi itu terkait dengan tenaga honor ya. Tenaga honor yang diangkat daerah dan diperuntukkan untuk penyuluhan juga. Mereka penyuluh juga di daerah sini. Sangat membantu ya. Sangat membantu. Ya mudah-mudahan nanti gini Mas, itu yang honor daerah juga nanti akan nasibnya akan diperhatikan. Yang penting eksistensi sebagai penyuluh honor dimaksimalkan lah. Oh gitu. Orang rasa mikir akan apa caranya? Lanyung kayak orang rasa. Bekerja sesuai dengan tupoksi, kita kerja jangan menilai. Selamat datang di panggung penyuluhan, siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat Tani, ini podcastnya spesial kita hari ini. Saya lesehan dengan santai dan ditemenin sosok fenomenal ini. Ini Gubernur FKTHL TBPP Jawa Tengah. Apa itu? Nanti dijelaskan. Sebelum kita lanjut, saya pesan 3M terlebih dulu ya. Jadi tetap menjaga prokes kita, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun ketika mau makan terutama. Kemudian kita harus tetap jaga jarak untuk prokesnya kita. Dan Pak Harso, ini kita udah jaraknya udah cukup lah ya. Biar mudah kita komunikasinya, ngobrolnya, kita lepas dulu gimana? Oke, enggak masalah. Oke, terima kasih. Ya, nanti kita pakai lagi ya. Oke, sahabat Tani. Ini spesial ini. Bintang tamu kita antik sepertinya nih. Sih. Ganteng juga sih. Cuman rambutnya udah putih emang. Ini imbang-imbang sama Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Kayaknya memang punya hubungan kedekatan. Dan beliau juga Gubernur FK Forum Komunikasi THL TBPP, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, yang sekarang sudah menjadi P3K sebagian besar, walaupun masih ada yang belum. Dan kami merasa terhormat Pak Harso dirawuhi oleh panjenengan dan mohon waktunya mungkin sekitar setengah jam kita ngobrol tentang apa itu yang panjenengan pimpin selama ini, termasuk saya merupakan jenjang-jenjang di bawahnya ya. Bisa disapa dulu nggak? Sahabat Tani, undang-undangannya kita ke Sahabat Tani. Sahabat Tani. Langsung ini. Ya. Sugeng dalu Sahabat Tani. Siap. Suaranya ngebas nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sahabat Tani, sugeng dalu. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan namanya apa? Saya Nur Hadi Mustafa, Pak Harso. Dengan Mas Nur Hadi dan saya Harso. Harso Crut ya? Harso Crut. Ini terkenalnya Harso Pak Kucrut. Nah, beliau itu pemilik
Cerut Garden ya. Cerut Garden. Kebun anggur mini. Kebun anggur mini milik kebanggaan Purbalingga. Kalau sahabat tani mau belajar tentang pengangguran, bisa ke beliau. Cerut Garden ini pemiliknya sahabat tani. Bisa. Ya, selain pemilik itu, tapi kita nggak bahas anggur karena anggur nanti kita bahas sama Mas Nardi namanya yang bagian dari Cerut Garden juga. Hari ini saya pengen bahas tentang apa yang dilakukan beliau selama ini. Selama ini beliau itu mimpin THL TBPP seprovinsi Jawa Tengah, alias gubernurnya THL pada masanya dan sampai sekarang, karena memang belum ada pembubaran resmi FKTHL Jawa Tengah ya. Betul. Karena masih ada PR yang masih THL masih ada, Purworejo juga masih THL TBPP ya statusnya. Beliaulah gubernurnya, sosoknya ini. Jadi perjuangan teman-teman THL TBPP menjadi P3K sampai saat ini tuh, ini pelakunya ternyata, maksudnya yang mengorganisir teman-temannya. Itu ceritanya kenapa Kang Harso? Mulai kapan kok adanya forum-forum seperti itu dan untuk apa ceritanya Kang Harso? Baiklah Mas Nur Hadi. Jadi gini, sekelumit lah ya kita cerita terkait dengan THL TBPP. Iya. Jadi berawal dari 2007 kepemimpinan Bapak SBY dulu. Awal-awal pengangkatan THL ya dulu ya. Untuk mengawal ini APBN dulu program peningkatan beras nasional P2BN. Jadi Kementerian Pertanian merekrut THL TBPP. Betul. Yang semula sebetulnya itu PTT Mas. Sebenarnya PTT. Di pendaftarannya jelas itu. PTT. Tapi setelah kita itu masuk di ruang untuk diklat, judulnya beda. THL TBPP. Kita kaget semuanya. Pegawai tidak tetap jadi tenaga harian lepas. Tenaga bantu penyuluh pertanian. Kontrak berarti kan. Kontrak. Nah, kontrak kan bisa THL, tenaga harian bisa PTT. Nah, makanya dulu kemudian itu tidak ada dibahas. Artinya udah dijalani dulu saja. Nanti seperti apa ya kita lihat saja nanti. Sampai pada akhirnya kita jalani itu Mas. Karena seiring berjalannya waktu THL TBPP ini kan ada yang namanya kontrak di tiap tahunnya. Tiap tahun perpanjangan kontrak terus dulu ya. SK-nya menteri sih. SK-nya menteri. Dengan gaji yang alhamdulillah waktu itu ya cukup. Waktu 2007 cukup. Tapi sekarang udah 2021 mau 22. Ya alhamdulillah tetap cukup gitu. Tetap cukup. Nah, kemudian dan itu berjalan berapa tahun terus jenengan kok bentuk FK itu forum untuk apa itu? Sebetulnya kemarin itu karena ada hal-hal yang menurut kami para THL itu perlu diperjuangkan. Kan dulu akan ada yang THL ini ada 3, 2007, 2008, 3 angkatan ya. 2009 ya. Pengangkatannya 3 tahun berturut-turut. Betul. Nah, setelah itu ada yang namanya mungkin progres apalah dari Pak dulu siapa ya namanya? Dulu menterinya Pak Anton Apriantono. Nah, betul ya? Betul. Yang angkat pertama. Terus kemudian ada yang namanya kalau saya sih melihatnya penghentian itu. Kita tidak dikontrak lagi, tapi diminta untuk mungkin dulu ada yang namanya ngawal petani, menjadi petani gitu ya. Ada yang disekolahkan ke luar misalnya gitu. Pilihannya gitu. SMD kalau tidak salah. Sarjana membangun desa. Iya, seperti itu. Nah, tetapi kita akhirnya bersepakat untuk tidak mau mintanya tetap diperpanjang sebagai THL TBPP 2010 lah. Karena memang mungkin udah menyatu ya selama berapa tahun itu udah menyatu dengan penyuluhan dengan petani, makanya mau diputus begitu saja dijadikan istilah lain SMD atau apa panjenengan semua termasuk saya sih itu nggak mau dan memperjuangkan itu ya. Betul. Di samping itu bukan karena kami juga, tapi para petani yang sudah punya hubungan emosional dengan kita, mereka juga keberatan kalau teman-teman THL ini
dibubarkan. Dibubarkan ya. Gitu. Akhirnya diperpanjang terus. Dan pada akhirnya ini singkat cerita saja, kita diperpanjang terus. Diperpanjang, akhirnya tadi itu untuk mengawal ke perpanjangan kontrak ini kita membentuk namanya Forum Komunikasi. Forum Komunikasi THLTPP. Dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, juga nasional. Itu ngumpuli partai politik berarti. Pokoknya luar biasa lah. Sampai berjenjang gitu ya. Betul. Di kabupaten, kecamatan sampai ada FK nasionalnya. Berarti ada presidennya kalau jenengan gubernur ya. Beliau itu Bapak Gunadi yang sekarang Gubernur Jawa Tengah jenengan. Gubernur Jawa Tengah. Kok podo sih rambutnya itu Kang Harso sama gubernur yang beneran? Ya karena fans club ya. Pak Ganjar juga gitu. Luar biasa. Ya orang mirip apa-apanya ya mungkin rambutnya meh lah gitu. Tapi nek Kang Buri mirip kok Kang. Dari belakang. Iya rambutnya tok. Mirip siapa? Enggak apa-apa. Jadi kembali itu Mas tadi. Kita ada forum komunikasi yang dari kecamatan, kabupaten, provinsi. Berarti aktif ya organisasi itu selama bertahun-tahun aktif dan memperjuangkan kebaikannya teman-teman THL se-Indonesia otomatis kan ya, karena ada FK nasionalnya. Betul. Jadi memperjuangkan se-Indonesia sampai akhirnya ada pengangkatan baik yang jadi PNS. Betul. Di tahun 2000 berapa dulu? 16 yang umurnya di bawah 35. Terus yang di atas 35 alhamdulillah beberapa sebagian besar saat ini sudah menjadi P3K. ASN P3K. ASN P3K. Kenapa kok bisa pisah-pisah dulu 2016 jadi PNS, terus ada yang P3K? Jenengan apa enggak ngomong sama Pak Menterinya atau Pak Presidennya gitu, mau PNS KB sisan gitu, Kang Harso? Iya. Jadi gini Mas, kalau kita kembali ke masalah aturan itu yang enggak bisa di namanya apa ya? Enggak bisa diowah itu masalah usia. Masalah usia. Iya. Jadi ikhlas saja lah ya. Begitulah ceritanya. Jadi kan termasuk PNS sama P3K? Saya termasuk yang manula. 35 tahun ke atas tidak dapat kursi PNS. Saya 35 ke samping dulu. Iya. Itu lebih 1 hari tidak bisa. Enggak bisa ya. 1 hari. Termasuk ceritanya Mas Sekjen yaitu. Iya. Lebihnya berapa hari itu? Cuma dua hari apa ya? 2 hari. Mas Baihaqi ya. Sekjennya FKTLTPP nasional. Dan memang aturan, dan beliau juga sekarang ikhlas dengan P3K. Saya penasaran Kang Harso. Gimana? Kok ada pembedaan itu kan kenapa 2016 dipotong masuk P3K karena usia yang lebih 2 hari pun akhirnya sekarang alhamdulillah berkat perjuangannya Kang Harso dan teman-teman di FKNAS bisa masuk jadi P3K. Bedanya apa? PNS P3K apa hanya karena usianya, karena kita nggak tertampung di usia 35, kemudian yang manula yang senior itu akhirnya di P3K kan atau gimana? Ya, jadi berjalan waktu itu kan aturan bergulir terus ini. Tambal sulam, kemudian pemerintah punya skenario tersendiri bahwa mungkin karena PNS ini kan memang orang yang berkarir. Kemudian kalau P3K kan nanti kan itu memang tidak ada karir di sana. Jadi usia maksimal itu dibatasi di 35. Nah kalau menurut saya sih dulu kalau bisa kan yang sudah bekerja. Artinya gini, saya kan sudah bekerja dari 2007. Berarti usia 35 itu dihitung dari awal bekerja ya, harusnya ya. Ujarku kayak gue. Ujar dari kayak gue. Begitu. Tapi ternyata kembali ke aturan. Iya. Ya sudah, peraturan pemerintah itu kan yang PP 11 itu 2018. Jadi aturannya itu kan sudah jelas jenis PNS di situ. Jadi maksimal umur 35 saat pengangkatan. Di atas 35 let sedina be ora bisa. Padahal kita sudah berjuang itu. Kita maksimalkan, namun akhirnya hanya bisa mendapat P3K. Ujung-ujungnya ya alhamdulillah gitu. Bedanya apa PNS sama P3K? Dengar-dengar kan saya ada pernah dengar selentang-selenting aturannya itu
katanya sama-sama ASN ya, aparatur sipil negara. Iya. Kenapa dibedakan secara usia dan jenjang karir itu? Apakah honore panjenengan dengan yang PNS sama apa enggak? Kemudian fasilitasnya apa saja? Kenapa harus dibedakan kayak gitu? Itu bedanya apa, Kang Arso? Menurut kacamatanya panjenengan selaku pejuang THL. Sebelum ke situ gini Mas, kita forum komunikasi THL TBPP di bawah asuhannya Bapak Gunadi yang sebelumnya itu dulu Mas Dedi Alfian. Oh dulu sebelum Mas Dedi Alfian. Jadi emang itu ada regenerasi ya. Berarti bukan asal-asalan gitu ya? Enggak. Ada forum-forum pergantian pengurus. Betul dan sekali. Regenerasi di awal Dedi Alfian. Dedi Alfian kemudian digantikan regenerasi pemilihan secara terbuka, akhirnya Mas Gunadi. Ada musyawarah nasionalnya dulu ya di Umbul Ponggok nih nggak salah ya, di Klaten apa mana ya? Iya. Kemudian itu yang FK provinsi juga begitu. Dulu Mas Fuad. Ya, kemudian saya sebagai penggantinya sampai hari ini. Dan kayaknya saya ingat gantiin Mas Gunadi. Mas Gunadi dulu FK provinsi, kemudian digantiin jenengan, terus Mas Gunadi diangkat jadi FK NAS ya enggak? Betul sekali. Nah, gue apa caranya jenjangnya. Tapi itu emang berarti organisasi FK ini walaupun secara formal kedinasan itu enggak ada, tapi memang ada aturan mainnya ya dengan jelas dan itu benar-benar demokratis di dalamnya. Betul. Ya. Dan itu menurut saya yang membawai di seluruh kabupaten di Jawa Tengah, di provinsi Jawa dari waktu pejabat saya yang jabat masa jabatan saya laksanakan itu memang luar biasa. Artinya gini, perjuangan dari teman-teman didukung oleh semua anggota ataupun THL-TBP di seluruh Nusantara itu mengawal kita ke salah satu itu PNS. Memperjuangkan ke PNS dulu ya. THL-TBP itu setara dengan bidan, dengan guru yang sudah bekerja sekian tahun. THL-TBP. Kalau bidan itu PTT Mas. Bedanya apa? PTT kan fasilitasnya beda, gajinya beda. Oh gitu. Nama aja beda, fasilitasnya beda ya. THL tenaga harian lepas bisa setara dengan PTT waktu itu atas berkat perjuangan teman-teman juga ya. Di samping itu memang kementerian kita Mas luar biasa. Kementerian Pertanian luar biasa untuk memperjuangkan ini para prajurit yang berada di garda terdepan, penyuluh. Makanya dulu itu nggak pernah ada nama THL. Pak Menteri itu selalu mengatakan apa? Nggak ada THL. Penyuluh pertanian lapangan. Nggak ada THL. Karena tupoksinya sama. Di undang-undang SP3K juga nggak ada penyuluh THL ya, ya. Kalau di sana kita justru tidak ada THL TPPP itu. Penyuluh ya PNS, swadaya kan begitu. Kita nggak ada di sana. Tapi kenapa menteri kita, terutama presiden kan begitu, bisa memberikan kita peluang dipercaya ini. Yang 35 tahun ke bawah PNS, yang 35 tahun ke atas jadi P3K. Ini berkas semua kebijakan yang ada di dukungan dari pemerintah juga ada, perjuangannya teman-teman juga. Komunikasinya klop lah ya, menjadi seperti saat ini. Ya. Kemudian tadi terkait dengan apa sih bedanya P3K dengan PNS? Ngapain dibeda-bedain gitu ya? Jadi pemerintah ini memang pinter lah ya memberikan suatu solusi kepada teman-teman yang notabene ini umurnya lebih sudah memberikan peluang pada kita itu untuk bisa ikut merasakan progres dari pemerintah. Secara finansial kita tidak kalah. Sama. Gajinya berarti jenengan sama dengan PNS yang pendidikannya sama dengan jenengan ya. Betul sekali. Bedanya itu tipis lah. Hanya mungkin di peraturan secara administrasi, kemudian gaji malah justru lebih tinggi kita. Karena kita itu belum dipotong dengan pajak, nominalnya seperti itu. Gitu. Tapi untuk haknya PNS dengan P3K itu sama. Contoh, PNS dapat gaji pokoknya kita dapat. Gaji pokok dapat sama dengan PNS. Sama. Sesuai dengan golongannya kan begitu.
Kemudian tunjangan-tunjangan yang lain misalnya fasilitas kesehatan, tunjangan keluarga ada, keluarga tunjangan ada, anak, gitu ya. tunjangan anak ada, anak istri ya. Iya, beras tunjangan juga ada. Istri nih Pak Harso berapa? 1 lah bro. Oh 1. Iya. Yang lain nggak ditunjang? Enggak. Oh iya. Terus Karena itu di belakang. Tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan beras, kesehatan itu ada kalau yang itu ada BPJS. BPJS-nya kalau ada. tenaga kerjaan itu yang ada JHT ada apa gitu ya? Kalau itu kita sekarang P3K itunya Taspen bro. Taspen ya, Taspennya juga PT ada Taspen. ya. Nanti yang mengelola P3K ini itu PT Taspen. Untuk pensiunnya, Kak. Pada baik kalau PNS. Pada baik. Jadi ada JHT, jaminan hari tua, ada JKK, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian JKM. Ini tiga-tiganya kita dapat. Cuman denger-denger di pensiunannya akhir itu yang nggak dapat ya, Kang Harso ya. Jadi kalau PNS kan sampai usia pensiun, kemudian sampai PNS-nya meninggal masih tetap dapat tiap bulannya. Kita P3K enggak ya? Ya, betul. Itu bedanya itu satu ya paling ya. Satu itu PNS itu memang ada yang namanya pensiunan. Pensiunan Kalau ya. THL, kalau P3K nggak ada. Nggak ada. Karena kan pekerjaannya kita kan kontrak mas. P3K itu kontrak. Sama kayak THL dong. Ya 11 12 lah. 11-13. Iya, 11-13 ya dulu ya. Di kontrak minimal 1 tahun, sedikitnya 1 tahun, maksimal 5 tahun. Maksimal 5 tahun. Ya, 5 tahunnya itu karena ada perhitungan dari perencanaan di kabupaten kan biasanya untuk tenaga kerja seperti itu. Oh iya, iya. Di 5 tahun. Tapi berarti bisa beda-beda ya antar kabupaten. Kalau di Kebumen informasinya 1 tahun. 1 tahun. Nah, kalau Kang Harso ini perkenalan ya, ini beliau itu aslinya Purbalingga. Jadi di Purbalingga itu berapa tahun Kang Harso? Alhamdulillah 5 tahun. 5 tahun kontraknya. Berarti nggak perlu perpanjangan kontrak di akhir tahun ini ya? Nggak ada. Kalau kita kemarin ngumpulin berkas-berkas untuk 2022 harus perpanjangan lagi. Oh, gitu. Nggak tahu apa kok bisa beda gitu. Mungkin kebijakannya daerah. Ya semoga daerah bisa lebih apa ya? Kalau ada perbandingan yang lebih baik kan nggak ada salahnya kita meniru yang lebih baik gitu ya. Kalau bisa itu memang diusulkan mas. Artinya dari forum komunikasi itu tadi mas kalau masih ada FK-nya terkait di kabupaten kan ini sebetulnya kan FK itu kan masih FK THL TPP di seluruh kabupaten kota itu masih ada. Kalau misalnya ada tambahan forum komunikasi P3K itu kan tambahan baru karena memang intinya nanti kalaupun ada forum P3K mungkin kan karena mungkin tidak relevan lagi di kabupaten seperti di Kebumen ini kan. Di Kebumen ini saya informasikan Kang Harso kan FKTHL TBPP itu anggotanya masih ada sampai saat ini dan anggota secara keanggotaan itu ada P3K, ada teman-teman PNS yang kemarin diangkat di 2016 itu mereka masih komit dan solid menjadi anggota FKTHL sampai saat ini. Iya. Lah kan posisinya kan sekarang udah P3K semua, mereka udah PNS semua. Dan ada tambahan P3K dari perkebunan dan peternakan. Iya. Makanya nanti mungkin akan ada update kelembagaan lah, kepengurusan. Jadi kita menyerahkan ke forum leluasa apakah itu mau dinamain forum P3K atau forum apa segala macam dan keanggotaannya kan otomatis strukturnya berubah. Iya. Walaupun seperti itu nanti ya harapannya masih kerjasama dengan FKNAS yang masih ada ya. Jadi perjuangannya bersama tetap kita. Sampai hari ini masih ada FKNAS masih. Karena PR-nya masih ada ya. Masih banyak, sebetulnya masih banyak. Terkait itu tadi perbedaan PNS dan P3K. Karena masih ada titik-titik yang harus diperjuangkan. Contoh gini mas, P3K itu tidak ada yang namanya kenaikan golongan, kenaikan jabatan. Seperti PNS. PNS kan itu seperti itu. Berkala ada kan begitu. Setiap 2 tahun atau 4 tahun itu bahasanya kan seperti itu. Ada kenaikan jabatannya. Ada kenaikan. Iya sering berjalan waktu. PNS, kalau P3K enggak? Kalau P3K mboten mas. Adanya itu pengembangan kompetensi. Ya, itu bisa menaikkan honor dengan kompetensinya berkembang atau? Ya bisa. Bisa gitu. Termasuk tadi saya kupas dari awal lagi balik lagi itu tadi ada beberapa tunjangan bedanya dengan PNS. Itu semua sama apa beda-beda tiap
Kalau secara aturan, ini kembali ke aturan ya. Jadi gini Mas, untuk secara aturan perundang-undangan ataupun peraturan yang lainnya itu diurut ini Mas. Itu Undang-Undang ASN. Itu nomor 5 2014. Wah, harus dicatat ini Kang Arso. Biar kita belajar. Nomor 5 tahun 2014 ya. Jabatan. Kemudian ya terkait mengatur dengan ASN itu ya. ASN itu siapa? Kan PNS dengan P3K. Oh, di situ menjelaskan itu ya. Kemudian ada lagi turunannya itu yang namanya Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018. Nah, itu judulnya manajemen P3K. Oh, berarti segalanya diatur di sana. P3K itu sebenarnya udah ada aturannya sendiri ya? Sudah ada. Jadi manajemen P3K itu udah diatur di dalam PP 49 2018. Catat jabatan ini, terutama yang P3K. Dan catat, jangan hanya catat, dibuka, dipelajari. Diamalkan. Kemudian berikutnya ada yang namanya Perpres 38 tahun 2020. Itu mengatur tentang apa? Mengatur tentang jabatan yang bisa diisi oleh P3K. Oh gitu. Jadi P3K itu di dalamnya ada guru, ada penyuluh, ada apa gitu. Itu Perpres itu yang ngatur. Perpres 38 2020. Itu mengatur jenis jabatan. 2020. Jadi jabatannya sudah disediakan. Termasuk penyuluh berarti masuk ke situ gitu ya. Penyuluh apa dan sebagainya di sana. Ada 147 kalau tidak salah. Jenis jabatan yang bisa diduduki oleh P3K. Diduduki oleh P3K. Kemudian setelah itu, setelah ada disediakan jabatannya, gaji dan tunjangan. Ya. Jadi ada aturan khusus gaji dan tunjangan khusus P3K. Ada, Pak. Kang Harso. Ya. Bukan include ke PNS gitu atau enggak? Sendiri ya. Udah ada aturannya. PP-nya saja sudah beda. Kalau pegawai negeri itu kan PP 11 tahun 2018. Di sana diatur PNS. Kalau kita P3K PP 49 2018. Ini kadang ngapal temen. Lah nyong wis nang sak tempel. Gaji dan tunjangan Perpres 98 2020. Itu gaji dan tunjangannya diatur di sana sampai plafon-plafonnya itu MKG berapa, ini berapa, gajinya golongan berapa itu di situ ada. Oh, berarti ada bunyi nominalnya sampai ya. Termasuk jenis-jenis tunjangannya juga ada. Ada. Jadi contoh misalnya saya kan D3 Nun Sewu ya. Iya. Itu ada golongan 7 misalnya kan. Itu kan disetarakan dengan golongan yang ada di PNS. Kalau sama dengan D3 walaupun nama golongannya golongan 7 dengan PNS itu D3 sama gitu ya sama. Gajinya. Selain gaji tunjangan juga sama. Tunjangannya sama. Jadi, tunjangannya apa mawon itu selain tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan. Ya, yang dianggap sama itu apa aja? Tadi sudah aja gaji sudah wajib pokok kan sama, kemudian sama-sama dapat gitu kan. Iya. Kemudian tunjangan, kalau yang fasilitas sosial itu tadi ada BPJS kesehatan, itu yang ngurusi Tasped, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan dari BPJS-nya itu yang ngurusi kan Tasped, CHT, CKK dan CKM. Kemudian ada lagi yang namanya tunjangan jabatan fungsional tertentu. Contoh saya kan penyuluh, berarti ya tertentunya berarti penyuluh pertanian. Ada yang tunjangan jabatan dari nakes misalnya, guru gitu kan. Sesuai dengan jabatan yang dia duduki. Fungsionalnya apa gitu ya? Iya, betul sekali. Jadi P3K itu berhak sebenarnya ya. Jabatan fungsional untuk P3K itu sudah ada aturannya juga. Sudah ada aturannya di PP itu tadi. PP 49 tahun 2018. Ada aturannya bahwa tunjang kita termasuk ditunjang itu gitu. Pasal 31 ayat 1. Bla bla bla, coba nanti dibaca itu, dipelajari. Apal temen deh. Alah, ada wong nyongko. Aku tak buka temenan gitu loh. Cerita temenan apa orang apa ngelombon ini kan? Coba nanti dilihat. Terus nanti kalau tidak pas silakan polling ya. Tanggung jawabnya. Berarti penyuluh itu berhak mendapatkan tunjangan fungsional tertentu. Ya, tunjangan fungsional tertentu. Kita misalnya penyuluh pertanian, ya nominalnya juga ada, itu diatur di Perpres kalau tidak salah. Kemudian di Permentan juga ada. Contoh di Permentan itu kan misalnya kayak penyuluh golongan kalau S1 ya, kan ahli. Pertama itu sekian 540 tunjangannya segitu. Tunjangannya udah penyuluh loh ya. Sudah ada datanya itu. Kemudian kan juga segitu. Iya. Pelaksana terampil 300
60. Mereka oleh 360 berarti. Iya. SLTA kalau di Permentan 35 itu kan masih ada SLTA, D3 dan S1. Iya. Kalau di Permenpan RB 35 2020 kalau nggak salah itu sudah penyuluh minimal D3. Makanya teman-teman ada yang pada kuliah ya. Itu upayanya Kementerian Pertanian luar biasa. CLTA ikut asesmen kan gitu. Biar setara dengan D3. Nah, jadi kembali ke tunjangan jabatan fungsional tertentu ya. Untuk penyuluh itu S1 540. D3 360, SLTA 300. Itu include digaji, Mas. Itu include digaji yang setara dengan PNS. Tata caranya ada aturannya itu di Permendagri nomor 6 tahun 2021. Tolong nanti dibaca itu. Permendagri nomor 6 tahun 2021. Itu tata cara pembayaran. Pasal 15 ayat 1 2 3 4 5. Di situ sangat jelas tentang tata cara pembayaran gaji dan tunjangan untuk pegawai di pemerintah daerah kabupaten. Oh gitu. Tapi Kang Harso, nun sewu ya, saya juga mohon maaf bukan berarti menyalahkan kabupaten mana. Nyatanya itu di Kabupaten Kebumen sendiri lah sebagai contoh yang terdekat itu sepertinya belum ada tunjangan itu, Kang Harso. Maksudnya tunjangan fungsional tertentu itu belum ada. Pasti itu ada juga tunjangan lainnya itu. PNS kan juga dapat tunjangan lainnya. Bukan hanya tunjangan fungsional. Bukan cuma tunjangan jabatan fungsional saja. Gitu loh. Tunjangan lainnya apa? Kok kita bisa, jenengan udah dapat di Purbalingga? Alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala, Purbalingga wis clear kabeh, Mas. Alhamdulillah. Apa baik clear kabeh? Maksudnya wis persis lah. Intinya wis persis kayak PNS gitu. Betul. Apa aja itu yang persis menjadi? Gaji sudah, kemudian yang dari Taspen itu sudah, BPJS tadi ya. Ada JHT, JKK, JKM clear. Kemudian ada tunjangan jabatan fungsional. Kalau di legalnya kayaknya khusus apa tertentu gitu kan. Intinya tunjangan jabatan lah sebagai penyuluh. Bukan fungsional umum lah ya. Bukan. Nah kan ini. Gitu ya. Tunjangan fungsional umum itu sebetulnya kalau melihat aturannya di P3K nggak ada. Nggak ada aturannya. Berarti ya, P3K itu berhaknya tunjangan fungsional langsung ke tertentu. Nggak harus ikut apa namanya? Kalau PNS itu kan harus CPNS dulu ada laksar macam-macam gitu. Kalau P3K nggak harus gitu. PNS ada CPNS. Ada CPNS. P3K begitu diangkat sebagai P3K, maka dia itu wajib dilantik sebagai pejabat fungsional sesuai dengan otomatis fungsional. Nggak harus ada pelantikan bahwa jenengan saat ini belum fungsional tertentu. Besok harus dilantik oleh bupati menjadi fungsional tertentu, nggak harus. Harusnya pada saat penerimaan kontrak. Itu otomatis gitu kan ya. Gini, Bro. Begitu diusulkan NIP-nya dan sebagainya turun, kemudian dia itu akan diangkat sebagai P3K. Kalau di WSK mbok, cung, ini SK mulu. Nah, pada saat itu sebetulnya kalau menurut aturannya itu dilantiklah langsung sebagai pejabat fungsional. Tapi tidak ada SK, hanya dibunyikan pada berita acara. Berita acara pengangkatan penyerahan SK. Sumpah janji pelantikan sebagai pejabat fungsional. Tapi beberapa daerah ada yang nggak buat berita acara itu mungkin ya. Disitulah. Kalau berita acaranya mungkin buat, tetapi tidak ada bunyi itu. Bunyi pelantikan bahwa menjadi fungsional tertentu itu. Tetapi pada kenyataannya di SK itu tetap bunyi, Bro. Oh, di SK ada ya. Ada tulisnya penyuluh pertanian ahli pertama, misalnya S1. Lan yang D3 penyuluh pertanian, jabatannya apa metu? Jabatannya apa? Penyuluh pertanian pelaksana terampil. Otomatis sebenarnya di SK itu udah mengakui bahwa P3K itu penyuluh pertanian ahli pertama terampil. Kembali kepada aturan bahwa gaji dan tunjangan fungsional itu melekat di situ. PP kembali diatur di apa? Di PP 49 itu manajemennya ada. Saya jadi pusing banyak nomor Kang Harso. Tetapi itu memang apa itu tadi? Harus dipelajari harus juga. Dipelajari. Karena kalau dia pelajari, kita akan menjadi korban yang namanya aturan. Terus saya dulu nggak tahu kalau nggak belajar. Aslinya kita berhak tapi tidak diberikan.
Maaf ya, saya nggak kemana-mana. Maksudnya belum diberikan, mungkin belum tahu ya. Belum. Jadi gini Mas, terkait dengan tunjangan jabatan fungsional, bagi kita penyuluh nih, itu memang sudah ada aturannya. Coba nanti dilihat Permendagri nomor 6 2021, tata caranya untuk pembayaran gaji dan tunjangan. Misalnya itu dasarnya apa? Syaratnya hanya apa? SK. Kemudian SK pengangkatan P3K. Itu udah menjadi bisa untuk dasar itu ya. Kemudian SPMT-nya kapan? SPMT ada ya kan? Kemudian yang lebih penting lagi adalah surat perjanjian kerja. Surat perjanjian kerja juga semua ada saya. Nah, itu harusnya di sana muncul Mas, sesuai dengan aturan yang ada itu. Yang namanya perjanjian kerja itu paling tidak ada yang namanya nominal gaji, pokok dan tunjangan fungsional. Di sana harus muncul ini. Tapi kalau ada daerah-daerah tidak memunculkan tunjangan fungsionalnya gimana? Nah, itu yang dipertanyakan. Berarti kurang sesuai. Berarti tidak sesuai dengan aturan yang nomor-nomor itu banyak tadi. Betul sekali. Itu. Nah, kasus-kasus seperti itu selain di Kebumen mungkin ya. Kalau Purbalingga udah clear ya, udah berarti udah klop ya. Di kabupaten lain banyak nggak yang paham tentang itu dan menerapkan seperti Purbalingga? Oke, jadi gini Mas. Apa masih kebanyakan seperti kita di sini gitu? Kalau di Jawa Tengah itu contoh satu kabupaten masih menjadi THLT BPP karena tidak membuka lowongan P3K pada tahun 2019 kemarin. Purworejo. Ya. Kita sekarang lagi proses berjuang untuk P3K ya. Di 2022 plottingnya. Mudah-mudahan nanti sukses. Mudah-mudahan lancar lah. Dan itu tidak hanya di Kabupaten Purworejo, di luar sana masih banyak Mas. Masih sekitar 3.000-an THLT BPP yang masih nongkrong jadi THL. Makanya FKTHL masih ada. Masih ada FKTHL BPP nasional untuk memperjuangkan itu. Ya. Kembali ke laptop tadi. Sampai kepada tunjangan dan gaji ya, gaji dan tunjangan P3K. Gaji dan tunjangan P3K. Itu setara dengan PNS. Podo bae, PNS dapat ini kita dapat. Kalau tidak dapat kita wajib menanyakan kepada pemangku kebijakan. Kan itu hak kita, Mas. Gitu loh. Padahal kita diangkat mulai 2021. Contoh kembali kepada fungsional. Itu syaratnya tadi ya. Fungsional tertentu. Jadi tadi. Kalau ada Pangapura lah ya, BKD itu menanyakan, loh SK-nya mana loh, yang bikin SK misalnya mau dibikin kan BKD. Kalau Bakoda bagian keuangan menanyakan, loh SK jabatan fungsionalnya mana? Loh kita P3 kan nggak ada itu dan tidak diatur Mas. Karena memang otomatis menjadi fungsional tertentu. Betul. Gitu. Ambok kata konsinyal gundul tetap seperti itu. Iya. Gundul. Nah, karena apa? Pengalaman kita di Purbalingga, setelah kami konsultasi, koordinasi, komunikasi sampai hari ini, alhamdulillah Mas, kita bisa dirapel ini. Oh gitu. Purbalingga berarti awalnya juga belum dapat. Awalnya belum dapat Mas, hanya di Desember kemarin. Di Desember kemarin dan besok dirapelin dari Januari sampai setahun itu ditumpuk dari satu itu. Kalau untuk rapelannya itu semenjak ini ya aturannya ada itu Permendagri kembali lagi. Berarti Purbalingga pertamanya nggak paham juga kalau itu harusnya berhak. Iya. Dan diperjuangkan baru dapat gitu ya. Iya. Berarti kabupaten lain bisa nyontoh ya, nyontoh Purbalingga agar haknya yang berhak bisa terpenuhi. Karena bagaimanapun hak orang harus diberikan. Ya otomatis lah. Jadi gini Mas, untuk gaji oke, tunjangan jabatan fungsionalnya oke, kemudian ada tambahan lagi yang namanya TPP atau Tamsil. Tamsil kita dapat. Alhamdulillah dapat. Purbalingga dapat Tamsil. Dapat dong. Kan PNS dapat Tamsil, masa P3K enggak? Padahal itu kan yang ngatur daerah, terserah daerah gitu ya. Daerah itu juga pastinya ada rujukannya aturannya. Permendagri nomor berapa itu? Yang terkait dengan yang di 2021 itu TPP. Tadi ya? Iya. Cara pembayaran itu ada itu Permendagrinya. Include Tamsil juga di situ. Enggak, kalau itu TPP. TPP itu kebijakan kabupaten. Tetapi aturan dasarnya ada aturan dasarnya itu bunyi untuk P3K bisa ASN. Maka kalau sudah ASN pasti P3K di bagian itu. Iya. Karena ada terjemahan ASN itu apa aja ya? Undang-undang ASN mengaturnya PNS dan P3K. Kalau PNS ada, P3K pasti harus ikut. Harus sama. Walaupun undang-undangnya begitu. Ya kali ya. Tafsirnya, nah ini kalau saya melihat sih bukan berarti bagaimana ya, tapi terkait dengan masalah pemahaman aturan ini memang
hampir seluruh Indonesia BKD itu karena sudah terbiasa ngatur PNS, maka mungkin mindsetnya tetap P3K ya tetap nanti setahun baru dapat tunjangan fungsional. Waduh, nah kalau nanti yang sudah hanya dua bulan bekerja, iya, besok pensiun misalnya. Ini di Kebumen ada juga tahun ini akhir bulan ini udah pensiun kan, ya melasi gitu. Padahal itu memang sudah harus include di gaji. Jadi kalau di aturannya itu jabatan fungsional tertentu itu dibayarkan setelah kita itu SPMT-nya jelas di situ. Harusnya dibayarkan saat awal gitu ya. Iya, di bulan berikutnya kita sudah berhak menerima tunjangan jabatan fungsional. Baru tahu saya. Ini lo di YouTube juga ada, Mas. Di YouTube ada ya? Ada penjelasan dari perancang terkait dengan undang-undang. Ada, coba di googling itu. Perancangnya P3K itu udah menjelaskan bahwa aturan-aturan gitu harusnya dapatnya ini macam-macam ada. Nanti dimasukin ke deskripsi linknya video ini ya. Nanti tim kreatifnya Panggung Penyuluhan tolong dimasukkan link itu ya. Betul sekali. Tapi mungkin ini gini Mas, ini mungkin karena P3 awal kami juga tidak menyalahkan sih. Karena penuh pemahaman akhirnya penuh kehati-hatian untuk memutuskan. Memutuskan tadi itu kebijakan itu. Contoh sampai hari ini kami di Purbalingga alhamdulillah semua SKPD yang bekerja mengenai ngurusi P3K ya bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Artinya apa? Clear. Dari rapel Pak, kita itu di rapel jabatan fungsionalnya. Berarti mungkin kehati-hatian takut mbok salah. Nanti itu. Saya dihukum gara-gara ini gitu. Betul sekali. Tapi nyatanya Purbalingga dihukum ya? Loh, Jepara itu pertama bro. Jepara itu pertama. Dan pejabat BKD-nya nggak dihukum? Nggak dihukum sampai hari ini. Nggak ada permasalahan. Karena memang aturannya seperti itu harusnya. Iya. Ya. Dan tidak punya SK jabatan fungsional. Memang otomatis. Saya pernah tanya kepada orang Kementerian Pertanian. Pernah tanya ke Kementerian Pertanian. Ya, karena itu kan lingkupnya ke siapa itu? Ya adalah orang di sana. Saya nggak perlu publis. Tapi intinya bahwa menurut beliau yang menduduki jabatan sebagai penyuluh pertanian P3K yang menduduki jabatan sebagai apa ya namanya, sing ngatur ketenagaan lah di sana, BPSDM lah ya. Kalau itu mengatakan bahwa iya Pak Mas, betul panjenengan sudah berhak menerima JFT. Dasarnya ini PP 49 pasal 31 ayat sekian bla 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 menerangkan begini. Tolong untuk disampaikan ke BKD dengan baik, jangan arogan. Insya Allah jangan tinggal beresi masalah administrasi. Berarti P3K itu secara pengakuan Kementerian Pertanian yang harusnya bisa menunjuk bahwa jenengan fungsional atau tidak gitu ya, BPSDM-nya udah secara clear kita otomatis fungsional tertentu ya. Di undang-undang juga ada dasarnya. Ada dasarnya. Lah ini apalagi sekarang sudah ada yang membuat itu dan tidak bermasalah ya. Jepara, Purbalingga ya contohnya ya. Jepara ya. Itu pertama untuk di Jawa Tengah itu Jepara. Kemudian disusul yang lain hanya bisa memberikan TPP, kemudian tamsil ataupun ini justru ada yang memberikan tunjangan fungsional umum. Ini sangat, kalau menurut saya sih ini sebetulnya nggak ada aturannya, tapi saya ngeri-ngeri sedap ini. Ngeri-ngeri sedap. Soalnya kami di Purbalingga nggak berani itu. 180 atau berapa itu yang tunjangan umum itu dikasihkan kepada P3K. Padahal itu malah bukan haknya P3K, haknya tunjangan tertentu itu ya. Itu yang diberikan kepada CPNS yang belum 1 tahun. Tunjangan CPNS itu berhak menerima tunjangan fungsional umum kalau tidak salah seperti itu. Tapi kalau P3K kan nggak ada CP. Nggak ada calon pegawai pemerintah presiden, nggak ada. Otomatis P3K langsung ya. Langsung begitu dia. Logikanya udah menjadi fungsional tertentu. Jadi ya alhamdulillah. Tapi ini luar biasa perkembangan ini, memang hampir seluruh Indonesia mengatakan seperti itu. Ya semoga adanya forum Panggung Penyuluhan episode ini menjadi wawasan buat teman-teman penyuluh P3K terutama di daerah manapun bahwa seperti itu, termasuk Kebumen. Mohon maaf saya bukan pengen ngangkat-ngangkat seperti ini karena memang kebetulan beliau perahu ke sini, saya mintain
pendapat dan kondisi real di Jawa Tengah ternyata seperti itu teman-teman ya. Ada satu lagi mungkin Mas Nur gini. Catatannya adalah untuk yang namanya tunjangan jabatan fungsional tertentu ini, kalaupun tidak dikasihkan di tahun ini, karena mungkin belum dianggarkan karena kehati-hatian, maka bisa dibayarkan di tahun berikutnya. Insya Allah tidak akan hilang, karena itu hak dari awal. Hak dari awal. Jadi ini kalau pemerintah wajib memberikan ini. Wajib. Duh, kalau nggak dikasihkan, Nunzio ini bakal jadi temuan. Bahaya mau. Temuan. Jadi temuan ya. Aduh. Jadi contoh gini Mas, saya ini pegawai yang menerima gaji ataupun kelebihan gaji atau apa namanya, yang pada tahun 2015 sampai tahun 2022, misalnya pada 2021, ini kan menumpuk nih. Tapi karena sesuatu hal aturannya harus dikembalikan, karena menyalahi aturan, maka saya harus mengembalikan. Kalau kelebihan gaji itu wajib mengembalikan. Wajib mengembalikan. Dan kalau enggak dihukum. Dihukum dong. Termasuk tunjangan jabatan fungsional untuk P3K. Jatah dari 2021 tidak diberikan, 2022 tidak diberikan, adukan saja itu. Saya sepakat. Hak kok. Kalau nggak dikasihkan. Ya kita harusnya berdasar. Tapi ya nggak adu-aduin lah. Saya nggak mau, kasihan pejabatnya karena mungkin kehati-hatian tadi lah. Saya usulnya itu Kang Harso. Maka dari itu saya ini pangapunten diundang Mas Nur Hadi ya untuk menyampaikan ini. Ini real apa yang kami ini pelaku. mungkin buat percontohan bukan punya buatannya Kebumen saya menyampaikan di panggung penyuluhan. Tapi kan mungkin banyak kabupaten-kabupaten yang kasusnya sama kayak kita di sini gitu kan. Jawa Tengah baru Purbalingga yang insya Allah yang clear ya. Ada TPP, ada Tamsil itu ya, Tamsil sama tunjangan fungsional. Berarti udah persis sama seperti PNS dinanya. Begitu Mas Nur. Jos. Luar biasa. Kalau mau studi banding tentang P3K penyuluh pertanian, silakan ke Purbalingga. Siap menerima? Insya Allah, karena ini demi kebaikan bersama. Begitu Mas Nur. Jadi nggak sia-sia Purbalingga itu punya gubernur FK THL TBP Suharso Kucrut. Itu. Karena manfaatnya juga rekan-rekan ya ternyata ya. Tapi ini kan berkat semua kerjasama yang baik. Iya, ada Mas Darmawan ya. Darmawan Purnama. Bupati THL-nya ya. THL Purbalingga. Ada Mas Sunardi, ada pakar hukumnya itu Mas Hari. Hari Purnomo SP itu. Hari Purnomo itu mau bikin podcast kayak gini tapi belum jadi-jadi. Ini saya tagih. Itu advokatnya THL TBP. Emang cerdas beliau itu kalau tidak ada Pak Hari Pangapura ini saya sampaikan ini rahasia. Kalau tidak ada Pak Hari pada saat itu untuk berkunjung ke Menpan RB, orang anak PNS ke THL. Apa iya? Berarti itu jasanya nasional Kang Hari ya? Kapan-kapan beliau diajak seperti ini. Wajib itu. Mas Hari supaya terbuka. Oh iya, emang beliau berarti tahu dasar hukumnya lebih apal angka daripada jenengan tadi ya? Bahasanya apa ya? Lebih spesifik, lebih ke arah pokoknya sing paling kremik lah. Paling kremik apal. Nek rika ujarku wis kremik mau nomor-nomor ya. Kang Hari itu kremik kelasnya masih di bawah banget, Mas. Masih di bawah banget. Pak Hari nanti suatu saat saya podcastin ya. Bukan undang ya. Nah ngundang mau bayar, saya nggak punya uang, dia datang sendiri aja lah kayak jenengan ya. Nggak masalah sih, karena ini demi kemaslahatan umat. Oke Kang Harso. Mungkin gitu cukup ya. Tapi ini obrolan ini bukan bermaksud menyudutkan siapa-siapa ya Kang Harso, karena ini panggung penyuluhan adalah menyampaikan apa yang terkait dengan pertanian. Kebetulan pertanian itu ada penyuluh, dan penyuluh ini otomatis kan terkait dengan pembangunan pertanian kita di Indonesia ya. Jadi mohon maaf kalau memang ada yang tersinggung, ada yang kurang berkenan, karena memang kami tidak bermaksud apa-apa, hanya menyampaikan keberadaan penyuluh P3K. Nah ini terkait keberadaan di Kebumen ini Kang Harso ya. Saya sampaikan itu ada penyuluh, ada 3 jenis. Kalau jenengan mungkin di Purbalingga hanya 2 jenis ya, hanya penyuluh PNS sama P3K ya. Kalau di Kebumen itu adalah ada PNS, ada P3K, ada lagi penyuluh daerah. Penyuluh yang diangkat oleh Kabupaten Kebumen itu sendiri. Jadi pakai APBD kabupaten mereka diangkat. Jumlahnya sekitar berapa itu? 3.000. 864.
posisinya saat ini 64, tapi itu bergerak terus sih sebenarnya karena 64.000 orang. Oh, 64 orang. Orang ribu sekabupaten. Iya. Jadi 64 orang itu sekabupaten dan itu bergerak sesuai kebutuhan karena memang kita kebutuhan penyuluh ini di lapangan kurang sekali Kang Harso. Jadi mereka itu benar-benar membantu. Jadi membantu PNS, membantu P3K di lapangan bekerja beneran untuk menyuluh, bantu penyuluhan Kang Harso. Jadi kelingan ini. Kelingan kan rujukannya di apa namanya itu Undang-Undang SP3K ya. SP3K tentang penyuluh satu desa satu malah di undang-undang itu. Nomor 16 tahun 2006. 2006 ya, itu apa itu? Ya kan? Biar tes THL nganggo ya. Satu desa satu penyuluh kan begitu. Nah, makanya tadi itu terkait dengan tenaga honor ya. Tenaga honor yang diangkat daerah dan diperuntukkan untuk penyuluhan juga. Mereka penyuluh juga di daerah sini. Sangat membantu ya. Sangat membantu. Ya mudah-mudahan nanti gini Mas, itu yang honor daerah juga nanti akan nasibnya akan diperhatikan. Yang penting eksistensi sebagai penyuluh honor dimaksimalkan lah. Oh gitu. Orang usah mikir akan apa caranya? Lanyung kayak ora usah. Bekerja sesuai dengan tupoksi, kita kerja jangan menilai. Kalau nanti kok upahnya nun sewu ya kurang, dikomunikasikan dengan pemangku kebijakan. Contoh, ini kan nanti kaitannya dengan dinas pertanian, Bok. Iya. Ya perwakilannya ngobrol dengan kepala dinas. Berarti mereka harusnya memang punya komunitas kayak harus karena ini kan tapi memang udah punya mereka. Udah punya. Mungkin komunikasinya harus lebih intens untuk memperjuangkan ketika ada kebutuhan gitu ya. Iya, karena kalau kita nggak mengusulkan, tidak meminta, otomatis barangkali mereka lupa. Harus kita ingatkan begitu loh. Bukan berarti kita dengan baik-baik, jangan arogan kan begitu. Sebagai informasi Kang Harso, adanya panggung penyuluhan ini juga salah satunya berkat mereka teman-teman penyuluh daerah itu. Yang baru jadi ini kameramennya, editornya itu mereka. Jadi bukan hanya P3K tok dan bukan hanya PNS tok. Kita bersatu di Kebumen Kang Harso. Kita ada organisasi profesinya kan. Perhitani, kemudian ada THL TBPP FK yang di bawah jalur jenengan itu, FK THL TBPP yang sekarang P3K, ada FK TPP namanya Forum Komunikasi Tenaga Penyuluh Pertanian, itu yang diangkat daerah. Itu kita ini di logo sini nanti dikasih ya Mas Editor, ini logo 3 ini itu adalah mewakili bahwa mereka eksis. Jadi mereka itu bekerja, mereka itu membangun pertanian. Bahkan salah satu inovasinya adalah membuat panggung penyuluhan ini. Dan ini udah, alhamdulillah udah lumayan lah subscribernya udah di atas 1,2 ribu, jadi 1.200-an lebih. Dan penontonnya semoga saja bisa mendapatkan pencerahan dari apa yang kami karyakan di sini. Dan mereka itu penyuluh-penyuluh daerah juga terlibat di sini. Mereka bekerja dan bagus kinerjanya Kang Harso. Doakanlah ya, nanti kita bareng-bareng bersama. Insya Allah kami selalu mendoakan siapapun yang bekerja sesuai dengan tupoksinya. Gitu. Yang penting itu tadi, jangan balelo. Ada sesuatu yang kurang silahkan dikomunikasikan. Jangan lupa itu birokrasi. Dinas kita kan namanya di dinas pertanian. Jangan ditinggal. Gitu ya. Terima kasih, cukup sepertinya Kang Harso ya. Ada pesan-pesan terakhir nggak? Pesan-pesan terakhir. Mungkin gini, statement yang terakhir ya, barangkali terkait dengan P3K. Itu memang di Jawa Tengah kita masih punya PR teman-teman dari Kabupaten Purworejo. Mudah-mudahan di 2022 nanti bisa clear semua. Amin. Kemudian yang di luar sana itu masih 3.000-an Mas. 3.000-an yang masih THL, belum jadi P3K. Mudah-mudahan juga mereka nanti di 2022 akan selesai. Kemudian untuk teman-teman yang SLTA ini yang kemarin ikut asesmen untuk P3K kan lagi pada menempuh kegiatan belajar. Di sini juga ikut. Nah, itu mudah-mudahan nanti juga tidak ada permasalahan. Langsung bisa diangkat terus. Seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk teman-teman yang belum mendapatkan tunjangan jabatan fungsional, itu break anunya aturannya di sana itu. Sekali lagi mungkin bisa ya. Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Catat jabatan. Kemudian PP 49 2018 terkait dengan PP manajemen P3K. Kemudian lagi Perpres 38 tahun 2020 tentang jenis jabatan yang bisa diduduki oleh P3K.
Kemudian lanjut tentang gaji dan tunjangan P3K diatur di mana? Perpres 98 2020. Ya. Terakhir untuk Permendagri nomor 6 2021 itu mengatur tentang tata cara pembayaran gaji dan tunjangan P3K. Insya Allah kalau udah memahami itu silahkan itu di print semua Mas. Nah itu untuk ntar saya nyatetnya hasil rekamannya aja ya. Komunikasi dengan pemangku kebijakan, insya Allah itu akan menjadi referensi yang menjadi dasar hukum. Betul. Agar kita tidak berjalan seperti barbar ya. Kita kan juga berjalan berdasarkan hukum yang ada. Berdasarkan itu, enggak jauh-jauh. Enggak jauh ya. Oke. Begitu? Pengapunten kok anak kurang lebih saya. Terima kasih Kang Harso. Demikian sahabat tani, mungkin sekali lagi kami memberikan pencerahan ini, mewawancarai Kang Harso itu bukan bermaksud apa-apa, tapi hanya melihat sudut pandang dari seorang Gubernur THLT BPP, FK THLT BPP, jadi Ketua FK THLT BPP Provinsi Jawa Tengah. Dan memang beliau ya kami pandang ya sudah tempatnya untuk berbicara terkait itu. Saya nggak mewawancarain jenengan tentang Truth Garden ya, tapi karena beliau di sini hadir sebagai ketua forum ya. Demikian sahabat tani, penyuluh petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa, undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipakai lagi maskernya Kang Harso Putra. Siap.